Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga dapat menonton video ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ucapkan terima kasih pula kepada Ibu Ratu Suntia selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, serta kepada teman-teman saya yang saya cintai yang sedang menonton video ini. Jadi, pada kesempatan kali ini saya Fadila Nur Awalia selaku moderator, dan ada dua rekan saya. Yang pertama bernama Lita Rifatul Inayah dan Reva Akila Rafid yang akan menjelaskan tentang dinasti kecil, yaitu dinasti Aglabiyah, dinasti Fatimiyah, dinasti Ayyubiyah, dan dinasti Mamalik. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri tentang dinasti Aglabiyah. Pusat dinasti Aglabiyah berada di Kairawan, Tunisia. Nama dinasti ini berasal dari nama Ibrahim Ibnul Aglab, seorang Khurasan yang bekerja sebagai perwira di tentara Abbasiyah selama pemerintahan Harun al-Rashid ke-13. Dinasti Aglabiyah berkuasa selama kurang lebih 100 tahun, dari tahun 800 hingga 909 Masehi. Aglabiyah mendapat keunggulan di Mediterania Tengah berkat kemenangan atas seluruh pulau Sisilia. Pasukan Aglabiyah juga menyerang pulau Korsika dan Mallorca, menguasai kota Ragusa di pantai Yugoslavia, pantai Maita, dan bahkan menguasai kota Portofino di bagian barat Italia. Mereka juga menyerang kota Athena di Yunani. Dinasti Aglabiyah menjadi kaya raya setelah penaklukan-penaklukan tersebut. Mereka dengan senang hati merebut kembali Tunisia dan Sisilia. Kemajuan-kemajuan yang terjadi pada dinasti Aglabiyah. Yang pertama, kemajuan di bidang politik. Dinasti Aglabiyah terkenal dengan kemajuannya dan ketangguhan militernya yang dapat menjelajahi pantai-pantai Eropa dan Laut Tengah. Lalu yang kedua, kemajuan di bidang kebudayaan. Dinasti Aglabiyah mampu membangun beberapa kota menjadi kota yang megah berkat kestabilan ekonomi dan iklim politik yang baik. Lalu yang ketiga, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Dinasti Aglabiyah juga mengalami kemajuan lewat keberadaan kota Kairawan sebagai pusat penting bagi perkembangan mazhab Maliki yang menggantikan kota Madinah. Lalu yang keempat, kemajuan di bidang perekonomian. Dinasti ini membangun bendungan yang mengairi dan membangun perkebunan anggur dan kurma untuk memudahkan perdagangan. Peninggalan bersejarah dinasti Aglabiyah. Yang pertama, renovasi Masjid Agung Kairawan oleh Ziyadatul I. Lalu yang kedua, dibangunnya Masjid Agung Tunis oleh Ahmad. Dan yang ketiga, pembangunan fasilitas pertanian dan irigasi yang bermanfaat terutama di wilayah Ifriqiyah Selatan. Yang terakhir, kemunduran dan kehancuran dari dinasti Aglabiyah. Posisi Aglabiyah di Ifriqiyah mulai merosot menjelang akhir abad ke-9. Ini disebabkan oleh fakta bahwa Ziyadatullah III, Amir terakhir, terjebak dalam kemewahan atau berfoya-foya dengan hartanya, dan semua pembesarnya tertarik pada Syiah dan Abu Abdullah, propagandis Syiah. Tahun 909 Masehi, dinasti Aglabiyah dikalahkan oleh Fatimiyah. Baik, selanjutnya akan ada penjelasan tentang dinasti Fatimiyah yang akan dijelaskan oleh Lita Rifatul Inayah. Kepada Lita, saya persilahkan. Dinasti ini muncul karena tuntutan imamah sebagai khalifah atau pengganti Rasulullah setelah wafat.
Fatimiyah adalah dinasti Syiah yang dipimpin oleh 14 imam atau khilafah di Afrika Utara dari tahun 909 hingga 1171. Dinasti ini didasarkan pada keyakinan Syiah tentang keturunan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Dinasti ini didirikan oleh Abu Muhammad Ubaidillah. Setelah menjadi khalifah, Ubaidullah Al-Mahdi, dia melakukan reformasi di dalam seperti mengubah sistem pajak, dan di luar seperti meningkatkan angkatan laut untuk melakukan ekspedisi militer. Lalu, perkembangan dinasti pada Fatimiyah. Menteri-menteri terdiri dari dua kelompok. Menteri-menteri di dinasti Fatimiyah ini terdiri menjadi dua kelompok, militer dan sipil. Tugas militer meliputi urusan tentara perang, pengawal rumah tangga, dan semua masalah keamanan. Sedangkan tugas sipil meliputi pertindakan sebagai bertindak seperti hakim dan memimpin percetakan uang, memimpin darul hikam atau bidang keilmuan, mengatur pasar, jalan, dan pengawasan timbangan dan ukuran. Lalu membacakan Al-Quran untuk khalifah kapan saja dibutuhkan. Lalu yang kedua, bidang keilmuan dan kesusastraan. Dinasti Fatimiyah membesarkan seorang ahli fisika, ahli sejarah, dan ahli sastra. Dan juga dinasti Fatimiyah membangun masjid bernama Al-Azhar yang sekarang menjadi universitas. Selain itu, Kairo sudah banyak dihiasi dengan masjid-masjid, perguruan tinggi, rumah sakit, dan pemondokan khalifah yang sangat besar. Keadaan ini menunjukkan sisi kemakmuran dan kemajuan ekonomi yang luar biasa selama dinasti Fatimiyah. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Teh Lita. Selanjutnya akan ada penjelasan tentang dua dinasti, yaitu dinasti Ayyubiyah dan dinasti Mamalik, yang akan dijelaskan oleh Kak Reva Rafid. Kepada Kak Reva, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinasti Ayyubiyah dan dinasti Mamalik. Dinasti Ayyubiyah pada tahun 1171 sampai 1250 Masehi, dinasti Ayyubiyah berkuasa di Mesir menggantikan dinasti Fatimiyah pada tahun 1171 Masehi dengan Salahuddin Al-Ayyubi sebagai khalifah pertama. Salahuddin kemudian menguasai Aleppo dan Mosul. Untuk mengantisipasi pemberontakan dari pengikut Fatimiyah dan serangan tentara salib, beliau membangun benteng bukit di Muqattam sebagai pusat pemerintahan dan militer. Salahuddin menghapus jejak-jejak terakhir kekuasaan Fatimiyah di Mesir dan mempromosikan di bekas wilayah kekuasaan Fatimiyah suatu kebijaksanaan dan pendidikan keagamaan Sunni yang kuat. Dalam sejarah, Salahuddin Al-Ayyubi atau Saladin dikenal sebagai pahlawan Islam dengan perang salib. Kemajuan yang dicapai dinasti Ayyubiyah, terutama dalam bidang pendidikan, adalah pembangunan madrasah-madrasah. Didirikan 25 kuliat, didirikan lembaga-lembaga ilmiah baru, terutama masjid yang dilengkapi dengan tempat belajar teologi dan hukum. Bermunculan karya ilmiah seperti kamus-kamus biografi, kompendium sejarah, manual hukum, komentar-komentar teologi, ilmu kedokteran, diprioritaskan, dikembangkan, dan diajarkan di rumah sakit. Dan didirikan sebuah rumah sakit bagi orang yang cacat pikiran. Dinasti Ayyubiyah berkuasa selama 79 tahun, dari tahun 1171 sampai 1250 Masehi. Dipimpin oleh 9 orang amir secara periodik, antara lain yaitu yang pertama ada Al-Malik An-Nasir Salahuddin atau Saladin pada tahun 564 sampai 589 Hijriah. Yang kedua ada Al-Malik Al-Aziz Imaduddin pada tahun 589 sampai 595 Hijriah. Yang ketiga ada Al-Malik Al-Mansur Nasiruddin pada tahun 595 sampai 566 Hijriah. Yang keempat ada Al-Malik Al-Adil I Saifuddin pada tahun 596 sampai 615 Hijriah. Yang kelima ada Al-Malik Al-Kamil I Nasiruddin pada tahun 615 sampai 635 Hijriah.
Yang keenam ada Al-Malik Al-Adil II Saifuddin pada tahun 635 sampai 637 Hijriah. Yang ketujuh ada Al-Malik Ash-Sholih Nazmuddin Ayub pada tahun 637 sampai 647 Hijriah. Yang kedelapan ada Al-Malik Al-Mujaham Turan Syah pada tahun 647 sampai 648 Hijriah. Yang terakhir yang kesembilan ada Al-Malik Al-Ashraf II Mujhafaruddin pada tahun 648 sampai 650 Hijriah. Baik, dilanjut ke dinasti Mamalik pada tahun 1250 sampai 1517 Masehi. Dinasti Mamalik adalah dinasti yang dibentuk para budak dari berbagai macam suku, bangsa, dan ras. Dengan bentuk pemerintahan oligarki di suatu negara yang bukan tumpah darah mereka. Mamalik terdiri dari berbagai ras dan suku yang tergabung dalam oligarki militer. Dinasti Mamalik berkuasa di Mesir menggantikan dinasti Ayyubiyah melalui kudeta pada tahun 1250 Masehi dengan Syajarat al-Dur sebagai pemimpin sultanat. Pemerintahan dinasti Mamalik ini dikuasai oleh Mamluk Barhi pada sejak tahun 648 Hijriah sampai tahun 792 Hijriah dan Mamluk Burji dari tahun 784 Hijriah sampai tahun 922 Hijriah. Dalam sejarah, dinasti Mamalik tercatat sebagai penghalau serangan Mongol mengalahkan Hulagu Khan dalam pertempuran di Ain Jalut pada tahun 658 Hijriah. Selain itu, dinasti ini pun membersihkan tentara Salib di pantai Syiro, Palestina. Pertempuran tersebut dikomandani oleh dua jenderal, yaitu Jenderal Qutuz dan Jenderal Baibars. Kemajuan yang dicapai dinasti Mamalik adalah dalam bidang ilmu eksakta dan agama sejarah. Dalam bidang eksakta terdapat tokoh-tokoh antara lain yang pertama ada Nasir al-Din At-Tusi, ahli astronomi, dua Abu Al-Faraj al-Ibri, ahli matematika, yang ketiga ada Abu Al-Hasan Ali al-Nafis, ahli ilmu kedokteran, penemu susunan dan peredaran darah dalam paru-paru manusia. Yang keempat ada Al-Juma'i, dokter dan penulis buku Al-Irsyad lil Mashalih Al-Anfus wal Arsyad. Yang kelima ada Ab Al-Mun'im Dimyati, ahli kedokteran hewan, pengarang buku Fadl Al-Khail. Yang keenam ada Al-Raji, perintis psikoterapi. Dan yang ketujuh ada Ibnu Abi Al-Mahasin dan Salahah al-Din Ibnu Yusuf, ahli oftalmologi atau ilmu penyakit mata. Dalam bidang agama terdapat tokoh-tokoh berikut. Yang pertama ada Ibnu Taimiyah, reformis pemikiran Islam bermadzhab Hambali. Yang kedua ada Jalal ad-Din Asyuyuti, ahli tafsir dan fikih, karyanya antara lain Al-Itqan fi Ulum Quran. Yang ketiga ada Ibnu Hajar al-Asqalani, ahli ilmu hadis. Dan yang keempat ada Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ilmu ahli fikih. Sementara dalam bidang sejarah terdapat satu Ibnu Khalikon yang mengarang buku Wafayat al-A'yan wa Anba al-Zaman. Yang kedua ada Ibnu Tagri Badri at-Tabaki, yang ketiga ada Ibnu Khaldun, yang keempat ada Ilmu Kalsun, dan yang kelima ada Abu al-Fida. Di bawah kekuasaan Mamluk, Mesir dan Suriah mengalami kemakmuran ekonomi dan perkembangan pesat seni dan budaya. Dengan prestasi-prestasi khusus di bidang-bidang seperti arsitektur, keramik, dan karya artistik dalam logam, asal-usul ilmu heraldry atau ilmu lambang-lambang keturunan tampaknya adalah dari zaman Mamluk. Selain itu, ada hubungan perdagangan yang erat dengan negeri-negeri Kristen Mediterania, walaupun Baibars mempunyai kebijakan militer anti-Kristen yang kuat di Timur Dekat. Namun beliau membuat perjanjian antara perdagangan dengan James I dari Aragon dan Charles dari Anjou, Raja Sisilia. Hanya menjelang akhirnya, pelayaran keliling Portugis di Afrika mengancam kemakmuran Mamluk, yaitu berupa pengalihan perdagangan transit melalui Timur Dekat dari wilayah-wilayah mereka. Kekhawatiran inilah yang melatar belakangi upaya Khan Suh untuk menempatkan tentara di pantai-pantai Arabia untuk meluncurkan armada-armada di Samudra Hindia dan untuk menghalangi Portugis agar tidak masuk ke Samudra Hindia.
Dinasti Mamalik akhirnya mengalami kemunduran sejak peralihan kepemimpinan Mamluk Bahri ke Mamluk Burji pada tahun 1382 Masehi. Mamluk Burji hanya mahir dalam bidang militer, namun tidak memiliki keterampilan manajerial untuk mengendalikan negara. Selain itu, Mamluk Burji tidak menyukai ilmu pengetahuan, dan sebagian sultannya menjadi pemabuk. Pada tahun 922 Hijriah, dinasti Mamalik dikalahkan oleh Sultan Salim I dari Turki Utsmani dalam pertempuran di Marj Dabik dekat Aleppo. Akhirnya pada Terima kasih kepada Kak Reva Akila Rafid yang telah menjelaskan tentang dua dinasti kecil, yaitu dinasti Ayyubiyah dan dinasti Mamalik. Nah, kita sudah berada di ujung video. Jadi, sekian penjelasan tentang 4 dinasti kecil, yaitu dinasti Ayyubiyah, dinasti Fatimiyah, dinasti Ayyubiyah, dan dinasti Mamalik. Saya Fadila Nur Awaliyah selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.